Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ujian tengah semester ya. Dan semoga hasilnya sesuai dengan harapan. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akuntansi pertanggungjawaban, ROI, ada kinerja keuangan, dan juga ada RI. Masih asing kah? Oke, nanti tidak asing lagi ya. Dan untuk kesemuanya ini sering digunakan untuk mahasiswa dalam penyusunan skripsi ya. Mau menggunakan yang mana? ROI, RI, kinerja keuangannya, atau akuntansi pertanggungjawaban, atau bisa semuanya. Oke. Apa itu sih semuanya? Oke, kita akan mempelajarinya. Saya share materi terlebih dahulu ya. Di akuntansi pertanggungjawaban ini ya, ini adalah tanggung jawab ya, namanya akuntansi pertanggungjawaban. Itu adalah tanggung jawab di mana kita atau seseorang ya, yang sebagai pribadi individu atau di dalam suatu organisasi dalam kategori kelompok ya, berarti itu ada anggota, itu akan dimintai pertanggungjawaban di dalam setiap kegiatan perekonomiannya ya, baik itu dari kalangan atas sampai ke yang bagian paling bawah itu akan dimintai pertanggungjawaban. Tetapi di dalam akuntansi pertanggungjawaban ini bukan pertanggungjawaban yang tentang peralatan dan lain sebagainya ya. Di sini adalah akuntansi yang pelaporan pertanggungjawaban yang berhubungan dengan keuangan. Nah, yang seperti apa sih yang nanti akan gambarannya akuntansi pertanggungjawaban? Akuntansi pertanggungjawaban itu di mana penyusunan laporan-laporannya itu berdasarkan prestasi. Prestasi yang dikaitkan dengan para individu. Kalau ngomongin prestasi, bukan terus dia itu mendapatkan reward atau lain sebagainya ya. Namanya laporan prestasi itu berhubungan semuanya itu dengan laporan keuangan. Karena laporan-laporan prestasi ini akan melibatkan di mana manajemen keuangan ya untuk membuat suatu laporan. Di sini laporan prestasi yang dikaitkan dengan individu atau anggota kelompok sebuah organisasi dengan satu cara untuk menekankan pada faktor yang dapat dikendalikan. Nah, dalam setiap laporan itu nanti akan terlihat apa saja sih yang menjadi kendala, yang menjadi permasalahan, apakah sudah bisa dikendalikan ataukah belum. Nah, itu nanti akan dimintain pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban keuangan itu yang harian, ada yang mingguan, atau yang bulanan. Kalau dia itu pekerja yang bekerja dengan paruh waktu, artinya dia itu mendapatkan gaji atau upah itu dalam harian ya, harian, maka nanti akan pelaporannya juga bukan harian tapi dimasukkan dalam mingguan ya. Kemudian ada guru yang mendapatkan hasil itu selama 1 minggu sekali atau mingguan gitu ya. Nah, itu nanti juga akan menjadikan pertanggungjawaban. Nah, jadi ada di dalam setiap mingguan, bulanan itu akan melaporkan ke bagian keuangan. Nih, ada bagian manajer yang di situ ada manajer. Nah, di bawah manajer di situ ada bagiannya ya. Misalnya manajer produksi, di bawahnya ada bagian produksi. Nah, bagian produksi itu akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh manajer produksinya dan akan melaporkan untuk kegiatannya dalam tadi ada mingguan atau bulanan. Laporan prestasi ini untuk melaporkan prestasi unit organisasi tertentu, misalnya adalah laporan keuangan ya. Untuk manajemen yang tingkatannya rendah tadi saya sudah berikan contoh untuk
kepala bagian produksi ya, dia memerlukan apa sih gitu. Kalau bagian produksi artinya dia harus banyak berhubungan dengan tenaga yang atau karyawan atau buruh yang langsung ke bagian produksi. Dia akan melihat apa saja yang dibutuhkan. Oh, ini habis, itu habis gitu ya. Dia akan selalu meminta informasi secara harian. Dan setiap jamnya dia akan mendatangi bagian produksi, ini karyawan produksi yang memproses ya, akan mendatangin benar nggak ini ya pekerjaannya, agar hasilnya nanti sesuai dengan yang diharapkan, yang diinginkan gitu. Jam yang berkesinambungan dengan mengenai operasi yang ada di dalam pengawasannya. Tadi kalau dia itu memang sebagai bagian daripada produksi, ya, dia akan melihat hasil kerja rekan-rekannya atau bawahannya biar tidak terjadi kesalahan atau meminimumkan tadi ada permasalahan gitu ya. Nanti agar bisa dikendalikan. Untuk manajemen yang tingkatannya itu lebih tinggi ya, seperti manajer pabrik, ini akan meminta laporan pertanggungjawaban dari kebagian produksi. Apa saja yang sudah yang dilakukan di dalam 1 bulannya. Gitu. Kemudian bagaimana untuk penggajiannya? Apakah untuk biaya overhead pabrik ini sudah semuanya terkendali itu. Kemudian gaji karyawan apakah sudah sesuai? Kalau gaji karyawan dia itu masuk terus dalam 1 bulan, ya harus dengan gaji yang penuh. Tapi kalau ada yang izin sehari 2 hari ya harus ada komitmennya seperti awal sebelum bekerja gitu ya. Kalau izin gitu ya. Kemudian kalau di hasil produksinya, kalau dia melakukan pekerjaan lembur, itu juga harus dilaporkan. Jadi semuanya itu harus sesuai dengan apa yang ada ya. Nah, untuk manajer yang lebih tingkatannya tadi, ini lebih banyak waktunya digunakan untuk dia membuat suatu perencanaan operasionalnya. Kemudian dia juga memotivasi ya karyawannya. Jadi pekerjaannya tadi adalah seorang manajer dia akan membuat rencana-rencana. Nah, nanti bagian yang melaksanakan rencana ini adalah bagian dari produksi. Dia akan melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan oleh seorang manajer. Ya. Kemudian nanti bagian-bagian produksi itu akan langsung mendelegasikan ke bawahnya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh seorang manajer gitu. Kemudian apabila karyawan ini belum tahu, belum paham akan pekerjaannya, ini bagian manajer turun langsung ke buruhnya ya, ke bagian bawahannya untuk memberikan motivasi, memberikan contoh pekerjaan gitu. Itu adalah ya pekerjaan manajer yang baik. Jadi agar sesuai dengan harapan tujuan daripada perusahaan. Dalam akuntansi pertanggungjawaban, laporan prestasi itu disiapkan untuk setiap segmen. Ya. Tadi, setiap segmen laporannya berbeda-beda. Ini departemen apa? Ini departemen produksi. Ini bagian departemen pemasaran. Nah, kan laporannya berbeda-beda. Laporan untuk yang pemasaran berarti dia berhubungan dengan yang ada di lapangan. Bagaimana di masyarakat sana? Apakah sangat antusias dengan produk yang sudah direncanakan oleh manajer gitu ya? Apakah turun gitu ke harapan keinginan daya beli, minat keputusan pembelian daripada masyarakat atas produk yang baru diluncurkan. Misalnya untuk manajer pusat yang tadi membuat suatu rencana itu ya. Ini harus dilihat ya departemen pemasarannya. Bagian-bagian yang lebih kecil daripada departemen. Ini tadi segmennya. Bagian departemen itu nanti akan memberikan laporan pertanggungjawaban itu sendiri-sendiri. Karena permasalahannya juga sendiri-sendiri ya, tidak sama gitu. Antara di dalam pabrik dengan yang ada di luar sana permasalahannya berbeda-beda.
Setiap unit organisasi yang disiapkan, setiap unit tadi ya di departemen tadi itu memberikan laporan. Laporan tadi adalah laporan prestasi yang berhubungan dengan laporan keuangan itu ya prestasi. Karena semua yang laporan prestasi-prestasi itu yang akhirnya adalah berhubungan dengan laporan keuangan. Nah, ini yang menjadikan pusat pertanggungjawaban ya. Jadi ada pusat pertanggungjawaban. Nah, pusat pertanggungjawaban itu apa saja yang ada di dalamnya. Itu di pusat pertanggungjawaban itu ada namanya ada 3 nih sih, ada pusat biaya, pusat pendapatan, ya. Nah, seperti ada pusat laba, ada pusat investasi gitu ya. Jadi di sini ada 4 untuk pusat pertanggungjawaban ya. Ada pusat biaya. Ya, masih ingat ya tadi ya, ada pusat biaya, pusat pendapatan, di sini ada pusat laba, pusat investasi. Nah, ini adalah 4 pusat untuk pertanggungjawaban. Kalau pusat biaya secara finansial itu hanya bertanggung jawab atas terjadinya biaya. Nah, itu atas terjadinya biaya apa saja yang berhubungan di sini adalah bagaimana sih biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan. Contohnya kepala bagian produksi ini bertanggung jawab terhadap biaya semua biaya yang ada di dalam bagiannya. Karena yang tahu di dalam proses produksi yang paling paham sekali adalah bagian produksi. Ini membutuhkan ini gitu. Yang ini tidak dibutuhkan. Ini sudah cukup stoknya. Ini adalah bagian produksi. Nah, ini yang menjadi pusat biaya adalah bagian produksi. Nah, ini bagian produksi ini sangat berhubungan dengan pusat pendapatan atau revenue center. Bertanggung jawab atas timbulnya pendapatan, baik itu pendapatan dari penjualan barang dagangan, penjualan dari barang jadi, jasa. Contohnya manajer penjualan untuk bertanggung jawab terhadap penjualan yang ada di wilayahnya. Nah, untuk pemasaran itu tidak satu tempat ya. Pemasaran untuk produk itu banyak tempatnya. Kota A, kota B gitu ya, desa A, desa B. Nah, seperti itu. Apakah antara desa A dengan desa B atau kota A, kota B itu tingkat penjualan, tingkat pendapatan juga berbeda-beda ya, tingkat kebutuhannya juga berbeda-beda. Nah, yang ketiga ada pusat laba atau profit center. Di sini bertanggung jawab terhadap suatu laba ya, di mana laba itu di sini adalah selisih pendapatan dengan biaya. Nah, paham semua ya nih kalau ngomongin laba nih, ngomongin keuntungan, pendapatan dikurangi dengan biaya. Perusahaan secara keseluruhan itu dapat dianggap sebagai pusat laba. Yang keempat ada pusat investasi. Nah, kalau ngomongin investasi itu tadi ada ROI. ROI itu sangat berhubungan sekali ya dengan investasi. Ada ROI, ada RI ya. Karena ini dengan adanya investasi itu berarti adanya investor. Investor itu akan memberikan saham ya. Dia akan mempunyai saham di perusahaan itu, dia akan melihat apa yang akan dilihat. Di sini ada akuntansi pertanggungjawaban. Seperti apa laporan bulanannya. Kalau laporan bulanannya itu bagus untuk arus kasnya, itu kebanyakan investor tidak akan berpikir panjang gitu. Oh, saya akan menginvestasikan ke perusahaan ini gitu ya. Bertanggung jawab terhadap hubungan antara laba dan seluruh investasi biasanya manajemen pada pusat investasi itu diharapkan untuk mencapai target laba yang ditetapkan. Dalam setiap bulan atau setiap tahun, perusahaan harus mempunyai target laba. Tahun ini kita sudah mendapatkan target laba sesuai dengan harapan, hanya 15% itu ya dari laba tahun sebelumnya. Oke, untuk tahun berikutnya kita akan menetapkan laba dengan target 20%. Ini adalah adanya suatu target ya yang memicu
yang memicu semuanya untuk bekerja lebih optimal lagi. Manajer pusat investasi itu dinilai berdasarkan pada kemampuan dalam menggunakan seluruh sumber daya yang dipercayakan kepada pusat laba. Untuk apa sih di sini? Semua kegiatan di dalam pertanggungjawaban ini adalah untuk mencari keuntungan atau laba. Nah, itu ya. Jadi untuk mendapatkan laba itu dari pusat laba, dari pusat biaya, ya ada pusat investasi. Nah, keempatnya ini sangat berkaitan sekali untuk mendapatkan keuntungan atau profit ya. Nah, bagaimana sih caranya mengukur prestasi gitu ya? Nanti akan kita latihan ya. Nah, kalau tadi ada empat pusat yang ada di dalam pertanggungjawaban. Nah, untuk pengukuran investasi prestasi ya, ini ada 3 yang dihitung dan di sini tidak ada pusat investasinya ya. Untuk pengukuran prestasi itu cukup 3. Ada pusat biaya, pendapatan, dan laba. Kalau tadi kan ada 4 ya untuk pusat pertanggungjawaban ya, ada investasi. Nah, untuk pengukurannya itu ada 3, ada pusat biaya, pendapatan, dan laba. Pusat biaya tadi diukur dengan membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya menurut anggaran. Pusat pendapatan itu diukur dengan prestasi yang membandingkan antara pendapatan yang sesungguhnya dengan pendapatan menurut anggaran. Ya, jadi untuk pengertiannya hampir sama semuanya ya, membandingkan antara pendapatan sesungguhnya dengan pendapatan menurut anggaran. Nah, gitu ya. Kalau tadi semuanya seperti ini ya, jadi tidak jauh beda. Oke, maaf ini ada ralat sedikit ya untuk pusat laba. Nanti saya ralat untuk tulisannya bahwa di dalam pusat laba ini diukur prestasinya dengan membandingkan antara laba sesungguhnya dengan laba menurut anggaran, ya. Kemudian di sini ada bagaimana sih cara mengukur investasi? Kan tadi tidak ada ya di dalam pengukuran prestasi. Nah, untuk mengukur investasi itu tadi kita akan menggunakan adanya ROI, ada RI dan seterusnya. Nah, ini ya. Untuk mengukur investasi kita menggunakan ROI dan RI. Jadi sudah semakin jelas ya mungkin rekan-rekan ya. Ada tadi ada akuntansi pertanggungjawaban, kemudian ada pusat pertanggungjawaban, kemudian cara pengukuran pusat pertanggungjawaban, kemudian di dalam pusat pertanggungjawaban itu tadi ada 4, tapi untuk pengukuran prestasi investasi itu pengukurannya sendiri, ya, secara sendiri, yaitu dia menggunakan ROI dan RI. ROI itu return on investment ya, di mana ini tingkat pengembalian daripada investasi ya. Jadi sangat berhubungan sekali di dalam ROI ini adanya laba yang dihitung ya. Laba dibagi dengan aktivitas dikalikan dengan 100% gitu ya. Oke, ini adalah rumusnya nih ya. ROI itu mengukur laba per rupiah daripada investasi. Nah, untuk mengukur ROI ini adalah laba bersih dibagi dengan aktiva operasi dikalikan dengan 100%. Di sini ada kebaikan ROI. Apa sih? Ada, berarti kalau ada kebaikan ada kekelemahannya. ROI itu mendorong manajer suatu organisasi untuk saling memperhatikan antara penjualan, biaya, dan juga investasi. Kemudian ROI juga sangat mendorong untuk manajer menghemat biaya. Dilihat dari bagian produksinya. Jadi kalau ngomongin biaya banyak dilihat dari bagian produksi. Kemudian untuk mencegah investasi yang dipandang berlebihan. Ini adalah ROI. Oh, kalau banyak sekali perusahaan dari luar atau individu lain itu masuk untuk menanamkan modalnya,
terlalu banyak, ini ROI akan merumuskan ini bagaimana investasi yang terlalu banyak ini ditahan gitu, karena dengan banyak sekali investasi yang masuk malahan nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan, makanya ada target. Oh, ini untuk investasi sekian, itu modal yang didapatkan dari sendiri ya. Nah, itu ada di dalam ROI. Nah, kelemahan ROI di sini di mana manajer itu untuk tidak melakukan investasi yang akan menurunkan ROI. Meskipun sebenarnya investasi tersebut menaikkan laba perusahaan secara keseluruhan. Jadi ternyata di dalam ROI ini tidak semuanya investasi itu memberikan laba perusahaan yang secara keseluruhan. Ya, kemungkinan si pemegang saham ini akan meminta atau menargetkan laba yang diperoleh tahun ini, saya mintanya sekian. Nah, ini. Jadi tidak semua daripada investasi itu memberikan hal yang baik untuk peningkatan laba. Kelemahan ROI ini mendorong manajer untuk memfokuskan pada laba jangka pendek yang merugikan perusahaan jangka panjang. Nah, jadi kelemahannya karena ROI ini banyak fokusnya untuk kegiatan jangka pendek. Untuk jangka panjangnya ini tidak diperhatikan, kurang diperhatikan. Tapi untuk memperhatikan jangka panjang ada rumus lainnya lagi ya. Jadi ini salah satu kelemahan daripada ROI ya. Kemudian untuk penghitungan yang kedua dari investasi adalah residual income. Adalah alternatif untuk mengukur prestasi organisasi, yaitu dengan cara menghitung selisih antara laba organisasi dan kembalian minimum. Kembalian minimal adalah persentase tertentu dikalikan dengan aktiva organisasi. Jadi kalau nanti untuk RI itu dalam bentuk persen ya hasilnya. Ini saya berikan contoh ya, kasus. Ada perusahaan XYZ. Itu melakukan investasi sebesar 500 juta kepada sebuah usaha penjualan produk kendaraan. Perusahaan XYZ yang tadi menanamkan uangnya untuk investasi, ternyata mendapatkan penjualan sebesar 1000 unit kendaraan. Dan dari penjualan tersebut perusahaan mendapatkan keuntungan 600 juta. Berapakah nilai ROI? Masih ingat ya, ROI tadi rumusnya laba bersih dibagi aktiva operasi kalikan 100%. Ini labanya berapa? Nah, gitu ya. Ini sudah bisa dilihat ya di sini hasil daripada ROI. Laba tadi adalah 100 juta. Dari mana? Hasil pendapatannya 600 dikurangi dengan modalnya. Laba bersihnya adalah 600 juta. Aktiva operasinya atau di sini kegiatannya itu 500 juta. Jadi 600 dibagi 500 ya. Nah, dikalikan 100%. Maka ROI itu 20%. Contoh yang kedua di sini didapatkan data dari PT Daun Lontar di tahun 2009. Penjualan ada 100 unit, per unitnya 25.000, beban operasinya total beban operasinya itu 1.250.000. Maka kalau untuk menghitung aset operasi rata-rata adalah penjualan dikurangi dengan total beban. Gitu ya. Mudah ya. Lanjut ya. Ini tadi soalnya. Ya. Hitunglah ROI pada PT Daun Lontar. Kemudian yang kedua hitunglah ROI
jika diasumsikan di tahun 2010, di tahun 2000, berarti ini meramalkan di tahun yang ke depan ya, karena sudah mempunyai target masing-masing. Jadi untuk yang A ini 1 soal, yang B ini ada 3 soalnya, semuanya menghitung tentang ROI ya. Kalau di A ini menghitung ROI PT Daun Untar di tahun 2009 ya. Ini nih yang di tahun 2009. Tadi rumus ROI adalah laba bersih dibagi aktiva ya. Itu aktivanya kelihatan dan dikalikan 100. Oke, di sini tadi itu ada soal yang seperti itu, nanti ada perbaikannya ya. Jadi di sini mendapatkan laba sebesar 250.000. Ya, labanya 250.000. Maka ROI adalah laba 250 dibagi aktivanya. Aktivanya itu adalah 1.250.000. Dari mana itu ya? Aktivanya kita lihat tuh ya. Ada beban gaji ya, kemudian ada beban rupa-rupa. Nah, jadi dikalikan 100%. 20%. Oke, untuk yang B, kita lihat manajer pusat investasi mampu meningkatkan unit yang dijual dari 100 unit menjadi 150 unit. Kemudian harga turun menjadi 23.000 per unitnya. Dan beban iklan itu naik menjadi 700.000. Aset operasi yang digunakan tidak berubah. Ini sambil coret-coret ya. Kita lihat di situ ada 100 unit menjadi 150 unit. Kita lihat penjualannya tadi adalah 150 unit. Ya, penjualannya adalah 150 unit dengan harga 23.000 per unitnya. Beban operasi tadi masih sama dengan yang tadi, ada beban gaji, kemudian ada beban listriknya itu juga sama ya. Yang naik adalah beban iklan. Jadi kita lihat dengan di tahun 2009 ya, ini kalau ini kan penjualannya tadi 100 ya. Nih kan soalnya 100 menjadi 150 unit. Tetapi penjualannya turun. Kalau di tahun 2009 itu kan harganya 25.000 per unitnya. Kalau sekarang ini penjualannya meningkat menjadi 150 unit, tapi harganya turun. Gitu. Dan permintaannya naik tapi harganya turun ya. Kalau di sini ya harganya turun artinya permintaan akan naik, itu wajar ya. Kemudian beban operasinya sama dengan yang tadi, kemudian listriknya juga sama ya. Biaya iklannya bertambah, yang tadinya 500 sekarang menjadi 700. Dan ada beban rupa-rupa itu sama ya, ini rupa-rupa 200. Jadi yang berubah adalah hanya beban iklan saja, sehingga total bebannya ada 2.450. Laba operasinya adalah 1 juta. Gitu ya. Nah, jadi kalau dihitung ROI-nya adalah 1 juta dibagi 1.250 dikalikan 100%. Sehingga mendapatkan tingkat investasi itu 80%. Ini sangat tinggi ya perubahannya. Dengan menurunkan harga sedikit, tingkat investasinya bertambah banyak ini ya. Ini hanya menurunkan harga dari 25 ke 23.000 dengan peningkatan biaya di periklanan. Jadi perusahaan tadi mengeluarkan kocek untuk biaya iklan dinaikkan, artinya 500 menjadi 700.000. Ternyata tingkat investasinya sangat tinggi menjadi 80%.
Ya, karena kan sudah semakin jelas ya. Yang kedua, manajer pusat investasi memangkas biaya iklan menjadi 100.000. Omset penjualan dan asetnya semuanya tetap. Nah, di persoalan yang kedua ini beda lagi. Untuk iklan itu diturunkan menjadi 100.000. Seperti apa ini jadinya? Yuk kita lihat. Oke. Ini 100 untuk penjualannya sama dengan yang pertama, yaitu 100 unit dengan harga 25.000 per unitnya, dengan beban iklan itu diturunkan 100.000. Karena apa? Karena tadi masyarakat sudah banyak tahu, ya konsumen sudah banyak tahu tentang produk ini. Nah, dengan banyaknya tahu, udah mengenal, kemudian perusahaan menurunkan biaya periklanan. Tuh, kalau dan harga diterapkan dengan yang semula. Ternyata hasilnya adalah ROI-nya ada 600.000 dibagi dengan aktivanya gitu ya. Sehingga mendapatkan ROI senilai 52.000 begitu. Oke, ini saya juga minta maaf lagi untuk laba operasi yang benar adalah 650.000 ya. Ini salah pengetikan lagi. Oke, cuman isinya udah benar ya. Laba operasinya 650.000. Nah, ini yang ketiga. Yang ketiga, di mana manajer pusat investasi mengurangi aset dari 1.250.000 menjadi 1.000. Penjualan beban operasi tidak berubah. Jadi cuman labanya sama, yang dirubah ada di aset operasinya ya. Di aset operasinya itu 1.250.000 menjadi 1 juta. Nah, hasilnya dengan menurunkan aset operasinya untuk tingkat ROI-nya, tingkat investasi itu mengalami penurunan ya, sangat cukup banyak dan menjadi 25% gitu. Oke, semakin jelas ya, karena kan untuk yang ketiga udah jelas ya, yang ketiga ini hanya mengganti aktiva operasi. Yang tadinya aktiva operasi itu nilainya 1.250.000 ya, ini aktiva operasinya, maka dirubah menjadi 1 juta. Itu yang ketiga ya, hanya dirubah saja. Soalnya sama dengan yang pertama di tahun 2009, cuman mengganti di asetnya aktiva operasi. Jadi kalau kita telusuri yang ketiga dengan yang di tahun 2009 ya, untuk meningkatkan investasi di tahun 2009 semuanya sama. Bagaimana peningkatan investasinya? Ternyata dengan menurunkan rata-rata aktiva operasinya, diturunkan aja, ini sudah adanya peningkatan sedikit ya untuk ROI-nya. Jadi biaya untuk kegiatan operasi itu dikurangin. Tadi cadangan ya, dianggapnya cadangan. Kegiatan nih, ada kekayaan untuk kegiatan operasi disediakan sebesar 1.250.000. Sekarang dikurangi nih uangnya untuk kegiatan belanja itu. Ternyata ROI-nya malah meningkat ya. Ini meningkat. Oke, terima kasih. Ini kalau udah jelas, sekarang saya lanjutkan lagi dengan contoh yang selanjutnya. PT Nusa memiliki total aset 10.000 yang dibiayai dari utang jangka panjang yaitu 6.000 dan dari modal sendiri 4.000. Tadi total asetnya 10.000.
ya didapat dari utang jangka panjang 6.000 dan modal sendiri 4.000. Biaya utang jangka panjang untuk modal sendiri 24% dan pajak restoran 40%. Perhitungan laba rugi untuk hal ini adalah sebagai berikut. Ini adalah datanya nih ya untuk penjualan sampai mendapatkan laba bersih. Nah, jadi untuk menghitung penjualan ketemu 100%, jadi penjualan itu 15.000 dengan 15.000 ya. Sehingga didapat di sini ada rasionya, sudah ada rasionya ya. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah laba residu PT Nusa 1 dengan rumus seperti ini. Jadi rekan-rekan disuruh untuk menghitung laba residunya yang rumusnya adalah laba residu sama dengan NOPAT dikurangi biaya modal nih. Apalagi nih NOPAT itu ya. NOPAT itu juga rumus ya. NOPAT itu singkatan dari Net Operating Profit After Tax. Jadi di sini ada pajak ya. NOPAT itu rumusnya adalah laba atau rugi dikurangi pajak dikurangi biaya modal. Gitu. Nah, biaya modal ini adalah didapat dari persentase biaya modal rata-rata tertimbang dikalikan aset. Apalagi ini kalau ada rata-rata tertimbang. Oke, kita pelajari ini sudah saya berikan penyelesaiannya ya. Untuk persentase biaya modal rata-rata tertimbang, rata tertimbang ini simbolnya K. Yang rumusnya K adalah K1 dikali 1 min T pajak ya dalam kurung dikalikan B per V itu ya. B itu tadi ada utang ya. B itu utang jangka panjang dibagi dengan aset yang digunakan dikalikan 100%. Ya. Jadi K1 dikali 1 min T dikali antara utang dibagi dengan aset dan ditambah dengan persentase modal sendiri dikalikan modal sendiri bagi aset dan dikalikan 100%. Jadi tadi udah dijelaskan ya bahwa modal itu didapatkan dari modal sendiri dan modal dari utang ya. Berapa persen nih itu ya. Nah, untuk K1 itu adalah utang jangka panjangnya, kalau modal sendiri itu ada K2. Ya. Jadi kalau kita menghitung NOPAT-nya berapa, NOPAT itu kita dapatkan angkanya ini saya kecilkan, ini NOPAT ya, adalah laba bersih ya. Laba bersihnya 3.750. Nih udah lihat ya. NOPAT dikurangi 40%. 40% itu adalah tadi modal dari utang jangka panjang. Dikalikan dengan laba bersih. Sama dengan 2.250. Nah, laba residu itu tadi laba residu adalah NOPAT dikurangi dengan ini yang akan kita cari nih K-nya itu ya. K itu berapa persen dikalikan 10.000. Nah, untuk mencari K tadi rumusnya dimasukkan ada K1, ada K2 ya. K1 itu tadi adalah jangka panjang ya. Berapa persen untuk jangka panjang gitu ya. Nah, ini udah bisa kita hitung ya, kita masukkan di situ ada 0,4, 1 dikurangi 0,4 untuk pajaknya ya. Tadi kan pajaknya di sini ada 40% ya, pajak perseroannya. Tuh. Kemudian dikalikan 0,6 per 0,6 didapat dari BV itu ya. BV tadi 6.000 dibagi 10.000 BV. BV-nya tadi utang jangka panjangnya tadi kan 6.000 ya. 6.000 dikalikan total
total daripada aset yang digunakan adalah 10.000. Nah, sehingga didapatkan 0,6. Ditambah dengan K2, yaitu K2 itu tadi 24%. Ya, ini ya modal sendiri 24%. Yang di atas tuh lihat ya. 24% jadinya 0,24 dikalikan untuk pinjamannya ada 4.000. 4.000 tadi ini adalah modal sendiri ya. Nih, modal sendiri 4.000 dibagi dengan total asetnya ada 10.000. Itu sehingga didapatkan 0,24 kalikan 0,4 kalikan 100%. Sehingga didapatkan K yang akan dicari untuk laba residu itu adalah 16,8. Sehingga 16,8 kita masukkan ke rumus laba residu sama dengan 2.250 dikurangi 16,8% dikalikan 10.000. Sehingga laba residunya adalah 570. Gitu ya. Jadi kalau ditanya berapa sih laba residu, laba bersihnya untuk PT Nusa 1 adalah 570. Mudah ya rekan-rekan semuanya untuk bisa memahaminya. Ya. Semoga rekan-rekan bisa belajar sendiri lebih giat lagi dan mohon maaf jika ada kekeliruan dan semoga tetap semangat dalam belajar. Insya Allah sukses selalu. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Matur nuwun ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.